Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik. Semuanya siap belajar hari ini? Siap. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Ada dia. Ada dia, kenapa itu ada dia nak? Sakit, Bu. Oke, kita doakan ya, semoga ada dia cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran di pertemuan kita berikutnya. Amin. Oke, saya absen dulu di Suryanti, Hadir, Bu. Alfitriani, Hadir, Bu. Permayani, Hadir, Bu. Nur Syafika, Hadir, Bu. Ratika, hadir Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar lebih semangat ya, Ibu mau tampilkan dulu video. Oke, sama-sama ya bernyanyi. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah semangat semuanya untuk belajar? Semangat. Masih ada yang tidak semangat? Siapa? Kenapa nak tidak semangat? Sakit kita, Gaji? Oke, Pelek, kalau begitu kita sedikit Pelek, biar lebih semangat, Ji. Bisa pimpin di depan? Ayo. Sedikit tepuk semangat ya. Oke. Contohnya dulu atau langsung mulai saja. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Jadi tenang. Harus semangat semua. Ayo, mulai Mi. Tepuk semangat. 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 Sudah Bu. Oke, terima kasih. Oke. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang siklus makhluk hidup. Oke, silakan. Siklus makhluk hidup adalah proses perubahan yang dialami makhluk hidup dari awal kehidupan hingga menghasilkan keturunan. Ya, betul sekali, kita upload. Nah, terkait dengan materi kita minggu lalu, sekarang kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Nah, Ibu tampilkan dulu ya di layar. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan
kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Dan yang terakhir yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, selanjutnya. Siapa yang tahu hewan apa saja yang biasanya bisa berubah bentuk? Saya, Bu. Oke, silakan. Bu. Ya, apa lagi? Saya, Bu. Apa lagi? Katak. Ya, betul. Apa, Bu? Apa? Belalang. Oke, betul semua ya. Itu semua adalah hewan yang bisa berubah bentuk. Baik, Ibu dulu akan jelaskan yaitu cara hewan berkembang biak. Hewan berkembang biak itu untuk menghasilkan keturunan agar jenisnya tetap ada. Sama ya seperti yang dijelaskan dari temannya itu siklus makhluk hidup. Nah, cara hewan berkembang biak itu ada dua, yaitu dengan bertelur atau biasa disebut dengan ovipar dan melahirkan, biasa disebut dengan vivipar. Bertelur atau ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur, meletakkan telurnya di tempat aman hingga menetas. Contohnya ayam, ikan, dan kupu-kupu. Dan melahirkan atau vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan melahirkan akan mengandung anaknya dalam tubuh sampai hingga siap dilahirkan. Contohnya seperti kucing, sapi, dan manusia. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang metamorfosis. Sebelum Ibu jelaskan apa itu metamorfosis, Ibu ingin melihatkan dulu ya video. Silakan anak-anakku untuk disimak videonya. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana makhluk berubah dari bentuk ke larva atau ular, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. Satu, telur. Semua dimulai dari seorang ibu berbentakan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya berangkat dari tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi bulat kecil. Larva atau ular. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ular. Mereka makan terus-menerus, makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan berbuah. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pekerjaan mungkin karena mereka harus berburu. Tiga, sebaliknya, ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat dan mereka memutuskan untuk menghasilkan tempat dan disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra dan dikeluarkan oleh ulat. Dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda dan disebut pupa. Mereka ikut dalam kepompong ini untuk memenuhi kebutuhan awal. Dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu ini harus menunggu beberapa saat dan kepompong sampai mereka berubah kuat. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Nah, itulah ya ajaibnya dari telur bisa menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik. Oke, dari video yang Ibu tadi tampilkan, ada yang bisa simpulkan apa
yang bisa diambil dari video tersebut? Saya Bu. Oke, silahkan. Menurut saya yang ambil di video tadi, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh ke tahap-tahapnya. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, selanjutnya Ya, ini ya, metamorfosis. Benar yang dikatakan temannya tadi bahwa metamorfosis yaitu perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Nah, ada dua jenis metamorfosis yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya, metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap yang berikutnya. Contoh ini ya, contoh hewan metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu dan katak. Ini ya tahap metamorfosis sempurna pada kupu-kupu seperti yang pada video tadi, yaitu bertelur. Kupu-kupu betina meletakkan telur-telurnya pada daun. Setelah mereka bertelur, kemudian akan berubah, telur itu akan menetas berubah bentuk menjadi larva atau biasa disebut dengan ulat. Ulat ini akan memakan banyak daun sehingga mereka besar. Itu yang sering kita lihat ya di daun-daun banyak kadang ada ulat-ulat, itu nanti akan menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, setelah besar, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan mengalami perubahan besar. Selanjutnya, setelah menjadi kepompong akan menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa waktu, kepompong akan terbuka dan keluarlah kupu-kupu dewasa yang indah seperti yang sering kita lihat. Ya. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis tidak sempurna melalui tiga tahapan. Tidak seperti metamorfosis sempurna yang melibatkan perubahan bentuk drastis. Contoh hewan yang metamorfosis tidak sempurna seperti belalang dan capung. Nah, yang ibu katakan di tahap tadi, mereka itu hanya bertelur, kemudian menjadi nimfa dan kemudian menjadi imago. Contohnya pada belalangnya telur, belalang betina bertelur, kemudian meletakkan telur-telurnya di tanah atau di daun, kemudian berubah menjadi nimfa atau belalang muda. Setelah telur menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda tersebut, kemudian yang mirip dengan belalang dewasa tetapi lebih kecil dan memiliki sayap yang belum sempurna. Berikutnya yaitu imago atau belalang dewasa. Setelah berganti beberapa kulit, nimfa yang muda tadi itu akan menjadi belalang dewasa dan mempunyai sayap yang sudah siap untuk terbang, yang sering kita lihat di sawah-sawah. Ya, ini ya siklusnya, ada telur, kemudian menjadi belalang muda, lalu belalang dewasa. Anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, apakah kalian sudah paham apa itu metamorfosis? Ya. Sudah bisa bedakan yang mana metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna? Sudah. Kalau begitu, ibu mau kita bernyanyi lagi biar lebih semangat ya? Ya, Bu. Sebelum ibu memberikan tugas. Oke, ini ada lagu ya, ibu ingin tampilkan, kita bernyanyi bersama. Sudah tidak? Metamorfosis itu bagian siklus hidup, khususnya siklus hidup pada beberapa hewan. Metamorfosis adalah perubahan bentuk makhluk hidup selama hidup
kelompok ya, dan di depan kelompok pertama dan yang di belakang kelompok 2. Nih. Diisi ya. Baru kalau selesai nanti ibu mau salah satu kelompok untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke. Ya, jadi ibu mau satu kelompok yang mau naik silahkan. Siapa yang mau? Saya Bu. Oke, silahkan. Naik presentasikan ya. Silahkan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu metamorfosis tidak sempurna, belalang, kemudian metamorfosis sempurna, kuku dan kata. Ya, kita teman-temannya dulu. Ingatkan ya. Oke. Oke, Ibu ada game. Ibu akan tunjuk ya satu-satu untuk naik nanti. Jawab ya. Ayo, siapa mau? Siapa mau? Ada pertanyaan nanti di situ dijawab. Silakan naik. Yang mana? Nomor 3 ya. Oke. Kupu-kupu ketika masih menjadi ulat memakan apa jawabannya? Daun. Daun? Yang mana? Tunjuk ya. Ya, daun. Benar. Silakan dulu. Selanjutnya siapa lagi? Oke, naik. Silakan. Nomor berapa? Nomor 2. Ya. Pada dalam hidup hewan yang merugikan petani yaitu apa? Ulat. Nah, selanjutnya sisa nomor 1 siapa mau? Untuk kelas silahkan naik. Pada daur ulang kupu-kupu ulat kemudian akan berubah menjadi Pompong. kepompong. Kita lihat ya. Benar kepompong? Kepompong. Ya, benar. Oke, dapat kita simpulkan ya materi kita hari ini tentang metamorfosis. Dari kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini yaitu dengan memahami metamorfosis, kita bisa melihat perubahan yang menakjubkan dalam siklus hidup hewan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Di mana metamorfosis itu ada 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu punya tugas untuk dikerjakan di rumah ya masing-masing. Silakan dikumpul pertemuan berikutnya ya, dikerjakan dengan baik. Silakan dibagikan dengan teman-temannya.
sampai rumah semuanya. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.